Shalom Jemaat Tuhan, dalam PIK kali ini saya berikan tema Jangan Membunuh yang diambil dari Keluaran 20 ayat 13. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, mensensor tuturkan sikap hamba-Mu, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh Roh Kudus, Roh kebenaran. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan membunuh. Ya, Keluaran 20 ayat 13 hanya singkat saja dua kata, jangan membunuh. Pertanyaannya, mengapa tidak boleh membunuh manusia? Karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Lain sama babi, lain sama kambing, domba, ya, dan lain-lain, ular, ya. Manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Kejadian 9 ayat 6 setelah air bah, ya, perintah Tuhan berkata, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ya. Sekarang pertanyaannya, apa makna diciptakan menurut peta dan gambar Allah? Apa maknanya? Dalam Efesus 4 ayat 24 saya kutipkan dalam terjemahan sehari-hari. Dikatakan, hendaklah kalian hidup sebagai manusia baru yang diciptakan menurut pola Allah, yaitu dengan tabiat yang benar, lurus dan suci. Yang benar, lurus dan suci. Nah, kata yang benar itu berkaitan dengan aspek rasio. Rasio manusia dipakai untuk memahami atau mengikuti dan memahami akan kebenaran. Kebenaran berbagai macam bidang ilmu. Kebenaran dalam hal etika, kebenaran dalam hal filsafat, kebenaran dalam hal agama, ya, kebenaran dalam hal matematika, ya. Yang benar itu aspek rasio. Manusia diciptakan dengan aspek rasio. Ya. Dikatakan yang lurus, dalam bahasa Inggrisnya upright, jujur, tulus. Ini berkaitan dengan aspek hukum. Dan yang ketiga, aspek suci. Yang suci yaitu aspek moral. Jadi manusia diciptakan dengan tiga aspek rasio, aspek hukum, dan aspek moral. Ya. Dan dikatakan hendaklah kalian hidup sebagaimana manusia baru yang diciptakan menurut pola Allah. Ya. Yaitu dengan tabiat yang benar, lurus, dan suci. Nah, binatang bertindak berdasarkan insting mereka. Insting. Ya. Tidak dengan aspek rasio, aspek hukum, dan aspek moral. Ya. Oke. Beberapa tokoh Alkitab pernah putus asa pada masa yang berat dan sulit. Siapa tuh contohnya? Beberapa, ya. Yang pertama adalah Nabi Elia. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Tetapi ia, yaitu Nabi Elia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ya, Nabi Elia ini pernah begitu putus asa dan minta Tuhan mencabut nyawanya. Ya, ternyata jawaban Tuhan kepada doa Nabi Elia, Tuhan memberinya roti. 2 kali makan roti dibangunkan oleh malaikat. Rotinya itu roti dari surga. Roti yang nilai gizinya tinggi sekali sehingga 2 kali makan bisa berjalan 40 hari untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, kalau kita melanjutkan dalam 1 Raja-Raja 19 itu. Ya, luar biasa ini. Tuhan memberinya roti dan bukan mati. Ya. Jadi maksudnya Tuhan memberikan pengharapan, semangat, jalan keluar, ya, bagi Nabi Elia yang sedang putus asa itu. Ya.
Nah, Ayub pernah menyesali hari kelahirannya. Jadi kalau ada orang putus asa, pernah menyesali, kenapa aku sampai lahir di dunia ya, hidup begitu susah ya. Ayub sendiri pernah menyesali hari kelahirannya. Ayub 3:3, biarlah hilang lenyap dari hari kelahiranku, dan malamnya mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Tuhan menguatkan Ayub dan akhirnya memulihkannya dengan lipat ganda. Saudara lihat dalam Ayub 42, lipat ganda, ya, luar biasa. Oke. Terus yang ketiga, tokoh ketiga adalah Nabi Yeremia. Nabi Yeremia pernah mengutuki hari kelahirannya. Dalam Alkitab setelah kitab Yeremia ada namanya kitab ratapan Yeremia itu. Jadi sang nabi melihat bencana yang terjadi pada diri umatnya karena mereka berbuat dosa dan tidak berpaling kepada Tuhan. Ya, Nabi Yeremia merasa sedih dan menangis. Ya. Dan Nabi Yeremia pernah mengutuki hari kelahirannya. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Ya, itu ketika Nabi Yeremia sedang mengalami sedih luar biasa. Ya, Tuhan menghiburnya. Oke. Nah, sekarang kita melihat beberapa bukti penghargaan terhadap hidup. Bukti penghargaan terhadap hidup. Pertama adalah menghargai tubuh dan jiwa atau roh. Tubuh dan jiwa atau roh. Ya, jangan lupa manusia adalah makhluk psikosomatis. Jadi keadaan psikis seseorang, keadaan kejiwaan seseorang akan mempengaruhi somanya, mempengaruhi akan tubuhnya, saling mempengaruhi. Kondisi tubuhnya juga mempengaruhi kondisi jiwanya, ya. Sebaliknya sama, ya. Psikosomatis. Ya. Misalnya kita lihat, nah ini, sebagian orang tuh menyiksa tubuh. Karena tubuh bagi mereka dianggap sebagai penjara jiwa. Jiwa bagi mereka adalah suci, sedangkan tubuh yang berdosa ini, ya. Nah, ajaran seperti itu perlu melihat ayat Yohanes 1 ayat 14, Injil Yohanes 1 ayat 14, ya. Dikatakan the word, firman, became flesh. Firman itu telah menjadi daging. Jadi di hadapan Tuhan daging itu pemberian Tuhan. Ya. Tuhan Yesus adalah the word became flesh. Firman menjadi daging. Ya. Jadi daging bukan untuk disiksa, tapi daging itu nanti kita akan lihat, ya. Bagaimana sikap orang Kristen terhadap tubuh atau daging, ya. Sikap kedua sebagian orang itu, sikap pertama adalah mereka menyiksa tubuh. Sikap kedua adalah mereka memanjakan tubuh. Ya, ada yang memanjakan tubuh, jadi hedonis kayak gambar ini. Rakus luar biasa untuk makanan fisik, ya, makanan secara jasmani, ya, rakus, ya. Dan dari dua sikap itu orang agama Kristen menentangnya. Jangan kita menyiksa tubuh, jangan kita memanjakan tubuh. Tapi bagaimana sikap kita seharusnya? Tubuh itu bukan untuk disiksa dan dimanjakan, tetapi dilatih, itu penting. Tubuh itu harus dilatih. Dari mana kita tahu? 1 Korintus 9 ayat 27. Ini dalam terjemahan Sari, kata Rasul Paulus, ya. Saya membiarkan badan saya digembleng. Bukan disiksa, tapi digembleng, dilatih. Dengan keras dikatakan. Sampai saya dapat menguasainya. Jadi tubuh ini harus dilatih, digembleng. Ya. Saya berbuat begitu sebab saya tidak mau sampai terjadi bahwa setelah saya mengajak orang lain turut dalam perlombaan itu, saya sendiri ditolak. Ya, ini kita harus pahami. Ya.
Jadi kita perlu melatih tubuh kita, ya. Bukan menyiksa, bukan memanjakan, tapi dilatih tubuh kita, ya. Kita harus menguasai lidah kita, menguasai mata, imajinasi, hawa nafsu, keinginan balas dendam, dan lain-lain. Itu yang seringkali sulit untuk dikuasai. Kita mungkin bisa menguasai orang lain, tapi kita sulit menguasai diri sendiri. Lidah, mata, imajinasi, hawa nafsu, keinginan balas dendam, dan lain-lain. Ya, kalau kita lemah, ya kita bersyukur ada Roh Kudus yang siap menguatkan kita. Ya, melatih tubuh. Ini contohnya, seorang kalau sudah dilatih jari-jarinya untuk memainkan biola begitu indahnya, ini perlu dilatih. Ya. Orang kalau melatih tubuhnya, kakinya secara umum ya, holistik ya, secara keseluruhan dapat menari dengan gaya balet. Sebagian orang menyebutnya balet, tapi saya dengar harusnya kita mengucapkannya dengan balet. Ya. Ini melatih tubuh. Ya. Iya, ini sih ekstrim ya. Ada orang melatih menarik gerbong kereta dengan giginya dengan tambang gitu, tarik gerbong kereta. Ya ini ekstrim ya. Saya pikir sedikit sekali orang yang bisa melakukan hal itu ya. Oke. Tetapi prinsipnya memang ini semua dia bisa lakukan ini karena ada latihan. Ya. Oke. Nah, ayat 31 ayat 1. Bagus nih. Ayub 31 ayat 1 dikatakan, dengan sumpah aku telah berjanji, gadis muda tidak akan kupandang dengan birahi. Melatih mata kita, melatih imajinasi kita. Ya. Ini bagus. Ya. Hati-hati dengan sifat ketagihan, addicted, ya, ketagihan. Iya, ada orang ketagihan merokok. Iya. Ya, berbagai macam racun dalam sebatang rokok itu. Ya, dan kalau orang ketagihan rokok disuruh berhenti merokok, wah, nggak bisa seringkali nggak mudah seperti itu. Harus ada penyesuaian atau mungkin Tuhan izinkan penyakit tertimpa pada diri orang itu. Baru kemudian dia berhenti merokok dengan terpaksa dan harus beberapa bulan penyesuaian. Nggak enak sekali rasanya tubuhnya ya. Nah itu memang kalau sudah ketagihan tidak mudah untuk berhenti. Tapi kita perlu pahami ini. Kita harus menguasai tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Ya, taste buds ini ada orang yang senangnya makan manis saja gitu ya. Itu sebenarnya manis, pahit, asam tuh ditentukan oleh lidah kita. Ya, minta Tuhan menyucikan lidah kita, ya, supaya lidah kita boleh memakan hal-hal yang berguna bagi kesehatan kita. Tidak terlalu manis, tidak sering-sering manis, tidak terlalu asin, ya, itu semua akan membawa kita dalam penyakit, ya. Jadi kita perlu pahami. Oke. Bukti penghargaan terhadap hidup yang kedua itu terima hidup dengan segala kemungkinannya. Terima hidup dengan segala posibilitasnya, kemungkinannya. Apa? Ketika Yesus bertemu dengan Simon pertama kalinya, ya, Yohanes 1 ayat 42, ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang Simon itu dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus, batu karang. Jadi pertama kali Simon bertemu dengan Yesus, Yesus memberikan nubuat. Engkau akan dinamakan Kefas. Jadi kalau Yesus bertemu dengan seseorang, dia tidak hanya melihat keadaan sekarang ini, tapi dia akan melihat kemungkinan yang bisa terjadi sekian tahun ke depan. Asal orang itu mau bekerja sama, mau tunduk pada pimpinan Roh Kudus.
Tuhan melihat seseorang bukan hanya masa lalunya, tetapi masa depannya. Maksudnya orang itu bisa menjadi apa kemudian. Ya, ini bagus ya. Tuhan melihat seseorang bukan hanya masa lalunya, tetapi masa depannya. Oke. Nah, kita lihat Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Itu kata Tuhan ya. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini perkataan Tuhan kepada Yeremia, Nabi Yeremia. Tuhan telah berencana terhadap seseorang sejak dalam kandungan ibunya. Ini bagus ya. Tuhan telah berencana terhadap seseorang sejak dalam kandungan ibunya. Ya. Ini ayatnya di Yeremia 1 ayat 5 itu. Lihat Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Ayat 16 saya fokuskan, matamu melihat selagi aku bakal anak. Bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Bakal anak. Nah, ketika sperma membuahi telur dalam pernikahan suami istri itu, ada 6 hal telah ditentukan katanya. Ini saya kutip dalam buku Itu Kan Boleh oleh Ibu almarhum Dorothy Marks. Ada 6 hal yang ditentukan ketika sperma membuahi sel telur. Apa itu 6 hal itu? Sifat pembawaan yang diperolehnya dari orang tuanya. Sifat pembawaan. Ya. Bakat-bakat serta IQ yang kelak dinyatakannya. Sifat-sifat pribadi yang kelak dimilikinya. Tinggi badannya kelak. Ya. Warna mata dan rambutnya. Dan yang keenam, kekuatan fisik dan mutu kesehatannya. Jadi kalau ada orang berkata pembunuhan aborsi itu kalau belum 1 bulan gak apa-apa, dibuang saja. Itu kan belum manusia. Ingat ya, apa yang dituliskan di sini ada 6 hal sudah ditentukan ketika sperma membuahi sel telur. Ya. Oke. Bukti penghargaan terhadap hidup yang ketiga itu jangan merampas kehidupan dari tangan Tuhan. Jangan merampas kehidupan dari tangan Tuhan. Ya. Nah, saya ikutkan di sini gambar tentang fetus embrio yang berumur 35 hari. Itu yang belah kiri ya. 35 hari sejak pembuahan. Itu bentuknya seperti itu. Dapat membedakan tempat yang akan menjadi mata, lengan, dan tulang punggung. Yaitu gambar ya 35 hari. Yang kanan, fetus berumur 8 minggu sudah. Jadi sekitar 2 bulan. Itu panjangnya sudah 3 cm. Semuanya sudah terdapat padanya. Tinggal bertumbuh saja. Jantungnya sudah berdenyut. Jarinya kadang mau memegang. Kakinya bergerak. Dan selanjutnya. Jadi kita bisa lihat fetus berumur 8 minggu. Sekitar 2 bulan. Sudah seperti itu. Panjangnya 3 cm. Ya, kita perlu menghargai hidup. Oke. Bukti penghargaan terhadap hidup yang keempat adalah memelihara kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh perlu dipelihara. Nah ini, ketika Yesus bertemu dengan orang yang lumpuh itu, Yesus bertanya apa kepada orang lumpuh itu? Maukah engkau sembuh? Itu kata Tuhan, pertanyaan Tuhan. Maukah engkau sembuh? Sudah hampir 40 tahun dia menderita sakit sehingga semangat untuk hidup itu sudah pudar. Sehingga pertanyaan pertama sebelum Tuhan melakukan mujizat, pertanyaan adalah maukah engkau sembuh? Maksudnya semangat untuk hidup itu dibangkitkan oleh Tuhan. Ya.
Ini gambar sudah kakek nenek tapi masih aktif olahraga ya. Jalan cepat lagi kayaknya katanya itu ya. Nah ini gambar orang-orang yang setiap pagi mungkin atau minimum seminggu sekali atau seminggu 2 kali jogging ya di sekitar Stadion Utama Senayan Jakarta itu. Ya. Menghargai hidup, ya. Memelihara kesehatan tubuh. Ya. Bagi orang dewasa ini penting, bukan makan enak, tetapi makan sehat. Saya ulangi ya, bagi orang dewasa bukan makan enak, tapi yang terpenting adalah makan sehat. Iya, ini gambar daripada usus manusia. Ternyata panjang usus manusia seperti herbivora, makhluk yang memakan tumbuh-tumbuhan itu ya. Itu 10 sampai 12 kali lebih panjang daripada tubuh seseorang. 10 sampai 12 kali lebih panjang ususnya dari tubuh seseorang. Ususnya berbenjol-benjol, berkantong-kantong, sehingga tumbuhan yang dimakan berhenti berkali-kali untuk penyerapan nutrisi yang optimal. Untuk penyerapan nutrisi yang optimal. Berhenti berkali-kali. Ya. Jadi kalau manusia banyak memakan sayur-sayuran tuh berguna atau buah-buahan. Karena berkali-kali diserap oleh usus manusia untuk penyerapan nutrisinya. Ya. Ya, daging itu kalau manusia makan daging itu dicerna secara lambat dan cenderung menjadi busuk karenanya. Nah ini, kalau manusia kebanyakan makan daging terus, ingat daging itu dicerna secara lambat dan cenderung menjadi busuk karenanya. Ini bahkan saya ambil dari internet ya. Wah ini mungkin ekstrim bagi saudara ya. Meat is murder katanya. Ya bagi saudara yang kita boleh saja makan daging, cuma dikurangi porsinya ya, diimbangi dengan makan sayur-sayuran ya. Meat is murder katanya. Ya ini oke. Jadi saudara lebih banyak makan sayur-sayuran, buah-buahan supaya berguna buat kesehatan saudara sendiri ya. Ya, sebelum jatuh ke dalam dosa, makanan manusia itu adalah biji-bijian dan pohon-pohonan. Lihat Kejadian 1 ayat 29 dan 30 ya, pasal 2 ayat 16 sampai 17. Itu sebelum jatuh dalam dosa. Biji-bijian yaitu grain, padi-padian, bean, polong-polongan, dan nut, kacang-kacangan. Ya. Nah ini, ya padi-padian, ini juga padi-padian, ini polong-polongan, ya, ini kacang-kacangan, ya, ini juga termasuk polong-polong kacang-kacangan. Ini tempe tahu lu bagus ya. Tempe tahu bukan makanan orang miskin. Itu pemahaman orang sebagian orang zaman dulu ya. Makan kok tempe tahu. Orang miskin itu. Tapi bukan, karena tempe tahu terbuat dari kacang-kacangan. Ya, kedelai itu. Dan itu baik untuk kesehatan tubuh manusia. Ya. Oke. Nah, mengandung banyak zat esensial yang berguna untuk mencegah penyakit dan memulihkan kesehatan. Nah ini, kalau kita banyak makan buah, itu akan berguna. Buah itu mengandung banyak zat esensial yang berguna untuk mencegah penyakit dan memulihkan kesehatan. Jika memakan daging, carilah daging yang berasal dari hewan yang makanannya adalah biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Ini penting loh ya. Jika memakan daging, carilah daging yang berasal dari hewan yang makanannya adalah biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Apa contohnya? Ya contohnya seperti ini. Nah ini ayam. Ayam tuh makanannya biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Apalagi nih? Nah ini burung merpati. Ya, biji-bijian tumbuh-tumbuhan. Enggak mesti dua ini,
tapi hanya contoh saja. Tapi prinsipnya jika memakan daging, carilah daging yang berasal dari hewan yang makanannya adalah biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Oke. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami agar kami lebih berbijaksana hidup, bertingkah laku, bersikap, dan bagaimana kami makan sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya hidup kami lebih berbahagia dan bisa lebih menikmati akan karya Tuhan yang ajaib. Terima kasih. Biar firman Tuhan yang sudah sampaikan meteraikan dalam hati kami dan mampukan kami melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.